Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat serta sempat untuk terus selalu istiqomah menghadiri kajian ilmu yang rutin dilaksanakan oleh remaja Masjid SMA Negeri 2 Sumeneb. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap mengikuti petunjuk-petunjuknya serta sunnah-sunnahnya. Adapun untuk kajian pada malam hari ini, temanya adalah berakhlak pada diri sendiri. Betul Ustaz? Jadi tema kajian pada malam hari ini adalah berakhlak pada diri sendiri. Semoga dari kajian Islam ini kita dapat mengambil ilmu serta hikmah dari apa-apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Taufikur Rahman. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa beraktivitas dengan nyaman, bisa melihat dengan nyaman, bisa mendengar dengan baik, bisa melangkahkan kaki, bisa menggerakkan tangan dan kaki ini dengan nyaman. Dan kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga nikmat iman, sehingga nikmat sehat serta nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bisa kita gunakan di dalam rangka kebaikan, dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kajian keislaman. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengisyaratkan bahwa setiap langkah ke masjid maka itu langkah kanan akan menghapus dosa, sedangkan langkah kiri, langkah kanan itu akan mengangkat derajat, yang kiri itu akan menghapus dosa. Setiap langkah
itu punya potensi untuk kebaikan bagi kita. Tapi jangan kemudian langkahnya setelah itu diperpendek. Wah, ini langkahnya agar tambah banyak itu. Ini sakuni misalnya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berakhlak terhadap diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, di antara akhlak yang mulia yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah berakhlak kepada diri sendiri. Mungkin ada yang heran, bagaimana kita berakhlak kepada diri sendiri? Diri kita ini adalah karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita itu juga diperintahkan untuk berakhlak kepada diri sendiri. Seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap nikmat sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan nanti kamu itu pasti akan ditanya tentang nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita wajib untuk berakhlak kepada diri sendiri? Tadi sudah dikatakan, tubuh kita, jiwa kita, nyawa kita itu semua adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup sendiri itu adalah nikmat yang sangat berharga. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengisyaratkan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia ingat enggak bahwa dulu dia itu tidak ada, setelah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diadakan. Ada masa ketika kita itu belum disebut hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum disebut. Pak Edwin misalnya, sebelum dilahirkan tidak ada yang menyebut, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatul haya, hidup, maka kemudian dikenallah, diberi nama oleh orang tuanya. Saya juga demikian, sama. Jadi ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berakhlak terhadap diri sendiri? Tentu adalah dengan memperlakukan diri kita, baik lahir ataupun batin, itu dengan baik. Bagaimana implementasinya? Tentu pertama adalah menjaga karunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian sendiri, qu anfusakum, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan agar kita itu menjaga diri dari api neraka, baik neraka dunia, terlebih lagi adalah neraka akhirat. Qu anfusakum, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini untuk menjaga diri sendiri, karena ini adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sadar, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga agar tidak jatuh ke jurang kecelakaan, bukan hanya di dunia, akan tapi juga di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum naro.
perintah qu anfusakum, menjaga, ini ada kaitannya dengan takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa kita harus menjaga ketakwaan, dalam artian menjaga diri, mengendalikan diri ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira insyaallah hafal ini, karena biasanya dibaca pada saat khutbah Jumat, kecuali yang saat khutbah tertidur atau datangnya terlambat. Sebab ada juga yang dia datang duduk diam, kemudian hanyut, khusyuk sekali. Jadi khusyuk langsung tidur. Setelah itu dibangunkan oleh temannya, bangun. Dia kemudian lihat kanan kiri, loh ini masjid apa? Loh kenapa? Tidak ada khutbah, kok tiba-tiba sudah langsung iqamah? Bukan tidak ada khutbah, kamu yang tertidur dari tadi. Tidak berasa, karena datang kemudian, apalagi sekarang banyak masjid yang ada AC-nya, rata-rata banyak AC, kena sebuah AC, atau dulu menikmati sepoi-sepoi. Jadi qu anfusakum, jaga diri, jaga ketakwaan, dan jangan meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi menjaga diri lahir dan batin agar kita ini tidak jatuh ke jurang kecelakaan, terutama adalah jurang kecelakaan di akhirat, neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang isyaratnya agar kita itu menjaga karunia yang diberikan oleh Allah dengan iman, dengan takwa, menjaga keimanan sampai kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu saja adalah dengan menjaga keimanan ini, perilaku di dalam keseharian. Saat sehat, saat kaya, kita berusaha untuk melakukan hal yang baik. Karena kata para ulama, al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang itu biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaan pada saat dia hidup, saat sehat. Kalau saat sehat dia melakukan amal kebaikan, insya Allah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mau meninggal dunia itu dijaga. Biasanya sesuai dengan saat-saat dia itu sehat. Apa kebiasaannya? Coba kalian lihat itu. Kebiasaannya seperti apa? Itu biasanya akan terlihat pada saat dia meninggal dunia. Meninggalnya itu biasanya juga sesuai dengan kebiasaannya. Ada yang biasa ke masjid, baca Al-Quran, meninggal dunia saat sudah azan, sedang baca Al-Quran, sedang menunggu sholat, karena kebiasaannya tadi. Tapi ada juga seperti yang mungkin saya cerita, main sekak, setelah itu sudah hampir menang dia, sekak tadi, sudah mau menang, ternyata lawannya itu lebih pintar, keluar dan malah dia balik sekak. Jadi dia yang disekak langsung dia kaget, keblak langsung meninggal dunia. Awas, yang biasa main game itu, saya khawatir nanti kena serangan jantung gitu. Itu kan kena serangan jantung itu katanya itu. Jangan-jangan khusyuk. Sebab kadang yang suka main game kadang waktu tidur gini-gini juga ya tangannya. Sesuai dengan kebiasaannya pada saat dia sedang sehat, pada saat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kekayaan, karunia kesempatan, digunakan untuk apa? Maka berhati-hati menggunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wahlikum naro. Gunakan dalam rangka kebaikan. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam
kebaikan. Ini yang pertama, yang paling utama. Jadi menjaga keimanan dan ketakwaan, ketaatan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya harta yang banyak, kesehatan yang seperti ini kalau ternyata tidak digunakan di dalam rangka kebaikan, kalau ternyata malah menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Kemudian yang kedua, kalau itu kan berkaitan dengan keimanan. Di dalam agama kita juga diperintahkan untuk menjaga fisik kita, fisik, berakhlak terhadap diri sendiri, jaga fisik. Karena ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalian itu berolahraga, itu bagian dari al-akhlaq ma'an nafsi, menjaga kesehatan, itu juga al-akhlaq ma'an nafsi, akhlak terhadap diri sendiri. Jangan diforsir. Saat istirahat. Makanya Rasulullah SAW itu pernah memanggil Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr itu kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, saya dapat kabar bahwasanya kamu itu kalau siang puasa, malamnya setelah itu tidak tidur, ibadah, sholat malam terus. Benar ya Rasul? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jangan seperti itu. Rasulullah kemudian menyatakan, qum wa nam, silahkan kamu bangun untuk sholat malam, tapi juga tidur. Jadi jangan kemudian tidak tidur. Sum wa aftir, puasa tapi berbukalah kamu. Karena kata Rasulullah SAW, fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena tubuh kamu itu juga punya hak. Haknya apa? Untuk istirahat. Jadi saat lelah jangan dipaksakan, karena nanti yang akan merasakan tidak baiknya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau sudah lelah jangan dipaksakan. Demikian juga kata Rasulullah SAW, wa li'ainaika 'alaika haqqan, mata kamu itu juga punya hak. Jadi kalau sudah ngantuk tidur. Tapi kalau di kelas itu bukan jamnya ngantuk. Ini Rasulullah menyatakan kepada Abdullah bin Amr, karena dia itu semalam suntuk, tidak tidur, dia ibadah, maka Rasulullah menyatakan wali ainaika 'alaika haqqan, mata kamu itu juga punya hak untuk istirahat, untuk tidur. Tapi kalau jam 8 di kelas kemudian tidur, nah ini tanda-tanda jangan-jangan tadi malam tidak dipenuhi haknya. Jadi jangan balas dendam di kelas, nanti kemudian disalahpahami apa yang saya katakan. Kata Pak Taufik tadi malam waktu pengajian, inna li'ainaika 'alaika haqqan, mata itu punya hak. Saya ngantuk Pak. Nah, ini salah paham. Rasulullah itu bilang kepada Abdullah bin Amr yang dia itu semalam suntuk tidak tidur. Kenapa? Karena dia kemudian ibadah, sholat terus. Maka Rasulullah melarangnya, jangan lakukan itu. Mata kamu itu juga punya hak. Waktu istirahat itu istirahat. Waktunya bangun. Jangan malah dibolak-balik. Waktunya istirahat bangun, waktunya bangun istirahat. Kan ada yang seperti itu. Semalam suntuk begadang, habis subuh setelah itu tidur. Masih kurang sampai ke kelas tidur lagi. Nah, ini namanya salah. Jadi penuhi haknya di waktu yang memang diberikan oleh agama petunjuk untuk memenuhi hak. Jadi waktu istirahat adalah malam hari, tastarih, itu memang waktunya untuk istirahat. Bahkan kalau kemudian kita lihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu mencontohkan bahwa habis sholat isya itu biasanya beliau itu langsung tidur.
tidak banyak berbincang. Setelah itu lebih cepat bangun. Jadi tidurnya lebih awal, tapi bangunnya itu juga lebih awal. Jangan hanya mengikuti sunnah tidur lebih awal, setelah itu bangunnya akhir. Tidur habis sholat isya, aduh saya ingin ikut sunnah Nabi, langsung tidur. Tapi sampai subuh cekai, punya hak mata ini. Ini salah. Jadi kata Rasulullah itu memberikan contoh, lebih awal tidur, tapi setelah itu bangunnya juga lebih awal. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipenuhi hak. Jangan kemudian diforsir. Mata kita punya hak, badan kita itu punya hak. Saat lapar, ya jangan kemudian pelit-pelit makan. Saatnya mau berak, ya enggak usah ditahan-tahan, segera ke WC. Ada yang eman enggak? Ada enggak yang eman? Oh, saya tadi makan sate, kok eman yang mau dikeluarkan. Itu adalah berakhlak kepada diri sendiri, menjaga diri sendiri, memperlakukan badan kita itu dengan baik. Jadi asupan gizi dengan baik itu juga bagian dari bagaimana kita memperlakukan diri dengan baik. Jadi jagalah fisik kita, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada sahabat yang dia kurang memperhatikan dirinya, maka Rasulullah itu melarang. Bahkan saya lupa ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW. Setelah itu pulang, 1 tahun berikutnya dia kembali datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bertanya, kamu siapa? Ya Rasul, saya si fulan yang setahun kemarin itu datang menemui engkau. Rasulullah kemudian bertanya, kok beda sekali kamu sekarang ini? Dulu orangnya berisi, kekar, sekarang kurus krempeng. Kata dia itu, ya Rasul, saya ini habis bertemu dengan engkau itu banyak puasa terus. Coba lihat, dengarkan apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Sudah, jangan terlalu banyak puasa kamu itu. Karena Rasulullah SAW itu menginginkan seseorang itu memberikan manfaat. Dengan tubuhnya yang keris kerempeng kemudian dibandingkan dengan dulu, ini enggak baik. Yang dulu bisa mungkin bantu orang lain gitu, sehat. Dia sekarang kurus kerempeng. Jangan terlalu banyak puasa kamu. Nah, itu malah yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena melihat bahwa sahabat ini terlalu memforsir. Sudah, untuk kamu puasa 1 bulan saja, 1 hari. Jadi sekali saja, 1 hari sebulan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Biar kamu tidak terlalu kurus seperti ini. Tapi enggak, saya bukan tiap hari juga ya. Saya lebih dari itu bisa ya Rasul. Ya sudah, maksimal sudah untuk kamu 1 bulan 3 kali sudah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi bukan kemudian sudah kamu terus puasa. Enggak. Melihat kondisi sahabat yang seperti itu, malah Rasulullah itu menganjurkan, sudah untuk kamu 1 bulan saja 1 kali sudah cukup puasa sunnah. Ya maksimal 3 hari lah dalam sebulan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa? Melihat kondisi dari sahabatnya tadi, yang dulunya sehat, berisi, kekar, kemudian menjadi kurus krempeng. Memperhatikan diri sendiri. Jadi memperlakukan diri sendiri itu dengan baik, itu adalah akhlak juga. Jadi main game, silakan mungkin sebentar, tapi jangan terlalu dari jam 8 malam sampai jam 12. Karena biasanya khusyuk itu kalau permainan. Yang namanya permainan itu pasti memang khusyuk. Yang menang ingin menang lagi, yang kalah ingin menang. Itu namanya permainan. Permainan pasti mengasyikkan. Dan biasanya kemudian membuat orang itu ketagihan. Kenapa? Ya memang namanya permainan. Kalau kalah ingin menang, kalau menang ingin menang lagi, dan tidak akan terus berhenti kecuali kita bisa mengendalikan diri.
menjaga fisik kita. Kemudian juga menjaga kesehatan mental dan spiritual. Jadi menjaga kesehatan mental. Maka kemudian di dalam agama kita itu ada yang disebut juga, kalau tadi fisik itu dengan makanan, santapan jasmani, maka hati, mental itu juga diberikan dengan qutul qalbi, menjaga emosi, itu kan bagian menjaga dari mental. Banyak berzikir, itu adalah bagian dari qutul qalbi, makanannya hati. Jadi yang diberi makan, diberi asupan itu bukan hanya fisik yang memang perlu, tapi manusia itu juga memiliki sisi rohani. Maka rohani pun itu perlu untuk diberikan makanan apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhannya misalnya adalah nasihat-nasihat yang baik supaya dirinya tenang, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innul qulub. Jadi yang namanya hati itu akan tenang, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Jadi menjaga ketenangan itu juga bagian dari apa yang diajarkan di dalam agama. Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan terlalu khawatir dan jangan terus bersedih. Kenapa manusia itu khawatir? Dalam Al-Quran kan, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Khawatir itu biasanya untuk masa depan. Besok kira-kira bagaimana? Besok apa? Jangan terlalu dikhawatirkan. Manusia itu tugasnya adalah berusaha. Setelah berusaha dengan sebaik-baiknya, maka serahkan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Jangan dirancang sendiri. Kadang manusia ada yang merancang sendiri itu kan. Besok kalau saya tidak ini seperti ini. Kalau seperti ini, waduh, panjang saya itu. Saya kalau sakit ini besok masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit saya keluar biaya besar. Kalau sudah saya jatuh miskin. Sehingga karena dirancang sendiri, dia sendiri yang akhirnya resah, gelisah, jatuh sakit beneran itu. Kenapa? Ya karena dia sendiri yang merancang. Jadi jangan terlalu khawatir. Masa depan itu adalah kita berusaha yang terbaik, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas manusia itu adalah berusaha itu. Hasilnya ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita meminta yang terbaik. Jangan terlalu dipikirkan hari esok bagaimana, hari esok terserah besok. Maka seperti yang pernah saya bergurau, hari esok sebetulnya tidak ada. Yang ada itu karunia Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kan ada gurauan pernah saya sampaikan, ada orang dilihat di warung itu, hari ini bayar, besok gratis. Nah, setelah itu dia dengan temannya, wah, hari ini bayar, besok gratis. Makan sepuasnya. Besoknya datang, berarti Pak, hari ini gratis. Coba baca yang benar. Dibaca lagi, hari ini bayar, besok yang gratis. Bayar akhirnya, besoknya datang lagi, hari ini gratis Pak. Coba lihat yang benar itu, baca, hari ini bayar, besok yang gratis. Dan tidak pernah gratis, karena hari esok kemudian tidak pernah dia temui. Yang dia temui adalah hari ini dan hari ini. Jadi jangan khawatir. Yang penting manusia itu berusaha. Dan jangan sedih itu. Kenapa manusia itu sedih? Manusia sedih biasanya karena dia memikirkan masa lalu yang tidak sesuai dengan harapannya. Lihat
si dia itu kok dengan siapa, dia kemudian ini, harusnya. Orang bersedih itu kenapa? Karena dia menyediakan waktu untuk bersedih. Betul enggak? Orang bersedih karena dia menyediakan waktu untuk bersedih. Coba kalian fokus kepada saya itu, enggak akan sedih. Tapi kalau kemudian merenung sendiri, saya sekarang punya waktu luang mau bersedih, sedih. Jadi orang bersedih itu karena dia sendiri meluangkan waktu untuk bersedih, memikirkan hal-hal yang membuat dirinya sedih, terutama hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya. Seandainya tadi malam saya belajar, saya dapat nilai yang bagus, sekarang saya dapat nilai 30. Terus dipikirkan itu. Habis sholat, kadang sholat dipikirkan itu. Iya ya, coba semalam saya itu belajar, pikir terus. Orang bersedih sekali lagi karena apa? Menyediakan waktu untuk bersedih. Jaga mental kita dengan apa? Dengan terus banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal-hal yang baik, lakukan kebaikan di dalam kehidupan, teruslah kemudian optimis, insya Allah kita tidak akan bersedih. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu khawatir, jangan kemudian terlalu bersedih. Apa yang sudah berlalu itu biarkanlah berlalu. Qad fata ma fata, ada pepatah bahasa Arab. Qad fata ma fata wa kullu ma huwa atin. Yang lalu biarlah berlalu, kita sambut hari esok yang akan datang. Jadi besok apa? Ini yang kemudian kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Menjaga kesehatan mental, tadi fisik, kemudian mental. Dan yang keempat adalah menjaga karunia yang lainnya, misalnya akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, maka jaga karunia akal ini dengan apa? Menuntut ilmu salah satunya, itu bagian dari bagaimana kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, beda dengan binatang. Binatang itu tidak diberikan akal. Kalau binatang diberikan akal, maka manusia akan kalah. Kita bikin obat nyamuk, sebetulnya bukan obat nyamuk itu ya. Karena kalau obat nyamuk itu nyamuknya tambah gemuk, itu tambah sehat itu. Racun nyamuk. Tapi sudah kadung jadi istilah itu obat nyamuk. Nanti kalau kita ke toko mau beli racun nyamuk, Bu. Racun nyamuk apa ini? Sudah kadung jadi istilah obat nyamuk. Kalau nyamuknya itu pandai, pakai masker dia itu. Tapi karena tidak diberikan akal, nah dia menerima gitu. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah akal dengan baik. Sehingga salah satu dari 5 tujuan pokok disyariatkannya agama, syariat Islam itu adalah hifdzul akal, menjaga akal kita. Dengan apa? Ya dengan menjaganya dari hal-hal yang bisa membahayakan. Minum khamr, mabuk-mabukan, itu kan merusak akal. Itu dilarang di dalam agama. Ini akhlak terhadap diri sendiri. Jadi menjaga hal-hal yang membahayakan akal kita dilarang di dalam agama. Sebaliknya hal-hal yang bisa membuat akal kita itu semakin berkembang, itu yang diperintahkan di dalam agama. Menuntut ilmu, tafakkur, tadabbur, itu bagian dari apa yang sesungguhnya disyaratkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk kita kembangkan. Dan itu adalah berakhlak kepada diri sendiri. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia akal. Akal kalau tidak difungsikan maka akan beku. Anggota tubuh itu kalau tidak digunakan maka dia tidak akan bisa berfungsi dengan nyaman. Tidak bergerak misalnya, duduk terus, maka ini tidak akan berfungsi dengan baik. Maka kan kita perlu bergerak,
tangan kita bergerak, olahraga, itu bagian dari apa? Menjaga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hifdzul akal, menjaga akal, itu juga bagian dari berakhlak dengan banyak menuntut ilmu, membaca, menghafalkan, tafakkur, berpikir. Bagaimana ini? Buku, termasuk misalnya nggak apa-apa kita isi cerdas cermat, teka-teki silang. Itu bagian dari mengasah akal, sehingga akal kita kemudian berpikir. Nah, berpikir ini bagian dari bagaimana kita memfungsikan otak, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam agama kita itu bahkan dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu 'allama Adamal asma'a kullaha, memberikan contoh. Allah itu mengajari kepada Nabi Adam semua asma, semua nama. Jadi Nabi Adam belajar. Nah, kita ada cucunya, bagaimana kok nggak belajar? Jadi menghargai, termasuk menghargai diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mulia kok. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak keturunan Adam. Nah, karena kita adalah mulia, maka muliakan kita sendiri. Jangan misalnya rendah diri. Kenapa? Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia. Jadi jangan pesimis, jangan merasa rendah diri. Setiap orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan sendiri. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan sendiri. Seperti yang saya sampaikan dulu, ayo gali apa yang menjadi kemampuan kalian sendiri. Allah itu tidak menciptakan kita menjadi makhluk gagal, apalagi makhluk setengah jadi. Kita adalah fi ahsani taqwim. Jadi ini yang perlu diingat ya. Kita ini bukan produk gagal. Kita adalah ahsanu taqwim, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terima diri kita sendiri, gali apa yang menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah menghindari sifat tercela yang itu akan merusak diri kita. Seperti sifat iri, dengki, itu kan merupakan sifat yang nantinya merusak diri sendiri. Kalau orang iri yang tidak tidur itu siapa coba? Tetangganya beli AC, dia yang kepanasan. Jadi jaga dari sifat-sifat tercela, karena inilah yang akan merusak diri sendiri. Jadi artinya hal-hal yang merusak diri kita, baik lahir ataupun batin, itulah yang di dalam agama diperintahkan untuk kita jaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanya mungkin? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Coba, tadi saya katakan ada apa? Mau tanya? Ya, silakan. Bagaimana cara mencegah hawa nafsu? Menjaga. Baik, hawa nafsu itu sungguhnya bagian dari kita sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaganya agar sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam agama. Kita punya nafsu makan, maka ikuti petunjuk yang ada di dalam agama. Sebab kita tidak bisa menghindar dari makan, itu adalah kebutuhan kita. Nafsu makan adalah kebutuhan kita.
maka gunakan nafsu itu sesuai dengan apa yang memang diperintahkan di dalam agama. Tidur itu kan bagian dari kebutuhan kita, tapi jangan kemudian terus tidur, jangan kemudian terlalu banyak makan, jangan kemudian terlalu banyak diforsir. Jadi artinya menjaga, mengendalikan diri agar itu mengikuti aturan yang ada di dalam agama. Mohon maaf ya, nafsu seksual misalnya, itu adalah bagian dari kita. Terus gimana? Tidak bisa, ya agama tidak bisa, tidak diperintahkan untuk kebiri kita, tapi diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya apa? Lewat pernikahan. Jadi menyalurkannya sesuai dengan apa yang memang diatur di dalam agama. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan. Oi, mau tanya? Baik. Di dalam sesuatu itu kan memang ada pilihan. Ada pilihan. Mana yang lebih baik, berbuat baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kalau di dalam persoalan dunia itu ya, dalam persoalan dunia kita diperintahkan ihsan itu kepada orang lain dalam persoalan dunia. Makanan misalnya, antri, mempersilahkan orang lain untuk maju duluan itu adalah dianjurkan. Tapi dalam persoalan ibadah, maka kita diperintahkan untuk isar terhadap diri sendiri. Yang didahulukan adalah diri kita sendiri, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi misalnya ada shop pertama, ya kita berebut shop pertama. Bagian sedekah, jangan kemudian kamu duluan sedekah, biar saya belakangan. Jadi berlomba-lomba untuk kebaikan itu dalam masalah ibadah, dalam masalah kebaikan. Tapi dalam masalah keduniaan, isarnya itu adalah kepada orang lain, lebih mendahulukan orang lain. Bagaimana pertimbangan ya, kita juga lihat situasi dan kondisi, termasuk misalnya antara ibadah terhadap diri sendiri dengan ibadah sosial. Itu biasanya di dalam agama kita yang lebih didahulukan adalah ibadah sosial. Misalnya Rasulullah itu pernah dengan seorang sahabat ke kondangan misalnya. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, kenapa kamu tidak makan? Saya puasa ya Rasul. Kata Rasulullah, saudara kamu ini sudah repot memasak untuk kamu, sudah ayo makan. Kenapa? Puasa itu adalah kebaikan, tapi menghargai orang lain itu juga adalah kebaikan. Dan di dalam agama itu salah satu yang biasanya lebih diunggulkan adalah berbuat kebaikan kepada orang lain. Ini kan ibadah individual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini bukan puasa wajib ya. Kalau puasa wajib tetap tidak boleh, karena itu berarti melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kadang ya memang perlu waktu. Hari ini misalnya belum bisa untuk berbuat isar mendahulukan orang lain, ya tidak apa-apa. Tapi berusaha untuk bertahap berubah itu adalah sesuatu yang dianjurkan kepada kita, diperintahkan. Jadi kita tidak dimintakan langsung misalnya harus berubah 180 derajat, berubah sesuai dengan kemampuan sedikit demi sedikit, jangan terlalu memaksakan untuk mengubah ya. Sebab dikhawatirkan itu di dalam agama yang disebut dengan futur. Futur itu langsung berubah banyak 180 derajat, tapi setelah itu karena terlalu itu dia mengalami yang namanya bosan. Ingin langsung berubah, saya ingin baca Al-Quran 1 hari khatam.
Sehari nggak sampai 30 juz, besoknya sudah lelah. Sudah nggak bisa, nggak mampu. Saya 1 bulan saya itu nggak ngaji. Sudah, yang penting kan dalam agama itu adalah istiqomah. Adwamuha wa inqallah. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Jadi mulailah sesuai dengan kemampuan, sedikit demi sedikit. Jangan kemudian terlalu memaksakan diri di luar kemampuan yang pada akhirnya akan membuat kita bosan di dalam melakukan amal ibadah. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.